وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب يسر ولا تؤسر، ربي تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله وعدم نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. Babun idrak mastata'ta, elakkan olehmu, tolak olehmu, halangi olehmu semampumu. Siapa yang ditolak? Orang yang melintas di hadapan kita yang sedang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haddatsana bin Abdah qala anbana Muhammad bin Zaid qala haddatsana Yahya Abul Mu'alla Anil Hasan Al-Urani qala dzukira inda Ibn Abbas ma yaqta'u salata fadhakaru al-kalba wal himar wal mar'ah faqala ma taquluna fil jadyi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Imam Hasan Al-Urani, beliau mengatakan dzukira, diceritakan, disebut, diperbincangkan di dekat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma perkara-perkara yang memutuskan sholat. Sayyidina Abdullah bin Abbas duduk di situ, kemudian ada cerita muzakarah, pembicaraan tentang perkara-perkara yang memutuskan sholat. Pada karu, lalu mereka menyebutkan kalba, anjing, kemudian himar, keledai, kemudian mar'ah, wanita. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya kepada sahabat, bertanya kepada tabi'in yang sedang berbincang tentang perkara yang memutuskan sholat. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ma taqulun fil jadi, apa pendapat kalian tentang anak kambing? Nah, kalau anak kambing bagaimana? Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat yauman, pada suatu hari, pada haba jadiyun, maka berjalanlah seekor anak kambing, yamurru, dia melintasi, baina yadayhi, di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabadarahu, maka bergegas atau mendahului akannya anak kambing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke arah kiblat. Apa maksud badarahu? Nabi berusaha merapatkan diri beliau ke depan supaya anak kambing itu tidak jadi lewat di hadapannya. Ketika kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukan hanya anjing, keledai dan wanita, tapi anak kambing juga. Nah, judulnya adalah idrak mastata'ta, elakkan sesuatu yang lewat di depan kita yang sedang sholat. Sementara hadisnya adalah berbicara tentang perkara-perkara yang memutuskan sholat. Kira-kira di lafaz yang mana dari hadis ini sesuai dengan judul? Di lafaz hadis yang mana yang sesuai dengan judul? Fabadaruhu, Nabi mengelakkan anak kambing itu supaya tidak lewat di depan beliau.
dengan cara berjalan tentu dengan adabnya, tidak boleh 2 langkah berturut-turut ke arah kiblat. Nah, di sananya sesuai dengan judul. Tapi kalau inti materi hadisnya adalah perkara-perkara yang memutuskan sholat. Hadis. Wa bi haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Khalid Ahmar ibn al-Ja'la an Zaid ibn al-Aslam an Abdurrahman bin Abi Sa'id an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum, apabila telah sholat oleh salah seorang kalian. Setelah sholat itu bukan telah selesai sholat, tapi telah siap untuk sholat. Falyusalli, maka hendaklah dia sholat ila sutratin, ke sutra, ke sutratul musalli. Wal yadnu minha, hendaklah ia mendekat darinya sutra. Wala yada', dan jangan ia membiarkan ahadan, siapapun, yamurra, melintas, baina yadayhi, di depannya. Berapa syarat tidak boleh melintas di depan Rasulullah? Berapa syarat yang terpenuhi yang haram hukumnya melintas? 2. Pertama, yusalli ila sutra, dia sudah sholat pakai sutra, kemudian antara dia dan sutra jaraknya dekat, maksimalnya adalah 3 hasta. Dalilnya Abu Bakar. Itu sutra, dalil dekat 3 hasta maksimal. Ismani. Aina dalil? Ketika Nabi SAW masuk ke Ka'bah, lalu beliau masuk lurus ke depan. Sebelah kiri Nabi 1 tiang Ka'bah, sebelah kanan Nabi 2 tiang Ka'bah. Nabi berjalan terus ke arah dinding, 3 hasta Nabi sholat. Saudaranya, kira-kira 3 hasta di dinding baru Nabi sholat. Nah, ketika kita sholat pakai sutra dan kita berdiri jarak dengan sutra tidak lebih 3 hasta, pada saat itu lewat di depan kita siapapun hukumnya haram. Tapi kalau kita sholat nggak pakai sutra, atau kita sholat dengan sutra jaraknya jauh, maka lewat di depan orang sholat tersebut hukumnya makruh, tidak haram. Dan dia tidak boleh menghalang orang yang sholat, orang yang lewat di depannya. Yang boleh menghalang itu adalah orang yang apabila dia sholat, dia mengamankan sholatnya dengan 2 hal. Pertama, falyusalli ila sutratin, sholat ke arah sutra. Wal yadnu minha, dia mendekat dari sutra. Baru punya hak, tidak boleh membiarkan siapapun lewat di hadapannya. Kalau lewat, fa in jaa ahadun yamurru, jika datang seseorang mau lewat, fal yuqatilhu, maka hendaklah orang sholat tersebut membunuhnya. Nah, membunuhnya ini ditafsirkan oleh ulama, tolak dulu dengan cara yang ringan, kemudian enggak mau juga lebih berat, enggak mau juga berat, enggak mau juga sangat berat, sampai mati pun dia, kita buat mati dia karena dia memaksakan lewat, bahwa muhdar dam,
kita tidak wajib bayar dia, kita tidak wajib bayar kafarat. Bukan berarti asal orang mau berusaha pengen lewat kita langsung tonjok di leher dia, mati langsung. Tak boleh. Atau langsung dia pakai apa itu? Double stick. Double stick itu untuk mengelem. Double stick itu bisa untuk makan. Sendok bakso. Double stick juga kan? Ada pula double stick yang itu. Kita masukkan videonya. Wa innahu syaitanun, sesungguhnya dia itu setan. Yang lewat depan orang sholat itu, kalau kita sudah kasih tanda, kita sudah halang, dia berusaha juga lewat, itu enggak orang lagi itu. Sudah setan. Menurut setan itu enggak apa-apa. Nah, hadis. Wa bi haddatsana Harun bin Abdullah al-Hammal wal Hasan bin Dawud al-Munkadhiri qala haddatsana ibnu Abi Kudaikin anil Dhahhak ibni Uthman an Saraqah ibni Yasar an Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana, apabila adalah ahadukum, salah seorang kalian, yusalli, sedang mengerjakan salat, fala yada', maka jangan ia biarkan, ahadan, siapapun, baik itu orang dewasa, anak-anak, punya jabatan atau tidak, terhormat atau tidak, pokoknya jangan biarkan siapapun yamurru baina yadayhi, berusaha lewat di depannya. Fa in aba, maka jika enggan, sudah kita halang, dia mau lewat juga, dihalang lagi mau melewat juga, wal yuqatilhu, maka hendaklah dia membunuhnya. Fa inna ma'ahul qarin, sesungguhnya bersama orang tersebut ada qarin. Qarin itu adalah jin yang menyertainya. Setiap kita ini punya qarin. Maka ketika orang meninggal, lalu kita jumpa dia hidup lagi, itu kan dia yang hidup, tapi jin qarinnya yang menyerupai dia. Qala al-Munkadhiri fa innamahu Uzza, sesungguhnya bersama dia ada setan Uzza. Babu man shalla, bab orang yang salat, wa bainahu wa bainal kiblati syai', antara dia dan antara kiblat ada sesuatu, artinya ada benda yang diletakkan. Nah, wa bil haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pernah ya Nabi yusalli, mengerjakan salat, minal laili, di malam hari, wa ana mu'taridun, padahal saya terlentang, bukan memanjang ya, terlentang, bainahu, antaranya Nabi dan di antara kiblat, ka'tiradi janazah, seperti terlentangnya jenazah. Jadi boleh hukumnya salat begitu. Teman kita salat tidurnya menghadap kiblat. Ada kiblat, kebetulan terbalik tidurnya. Nah, dia berbaring ke lambung kiri. Karena tidur awal dia ada kiblat begini, baring.
karena ada tengah malam balik dia ke kiri. Kalau kita sholat di belakang dia, antara kita dan kiblat ada dia terbentang kayak jenazah, itu boleh-boleh saja. Kita jadikan dia sutra. Nah, tapi yang dikhawatirkan kalau dia bukan tidur telentang, tapi tidur madhab kiblat. Kita sholat madhab kiblat. Pas itu sujud, kita segas alamnya. Contoh dia. Itu boleh saja. Artinya bukan berarti kalau kita sholat di depan kita ada orang berarti dia cepat mati, enggak juga. Nah, bangunin itu mudah gitu. Firasa, bangunin kawan-kawan. Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi. Saya disolatkan. Nah, begitu posisi Sayyidah Aisyah ketika Nabi sholat tahajud. Ini bukan menggambarkan sunnah. Oh, sunnah begitu berarti bukan sunnah, tapi boleh dalam kondisi tertentu. Di sini lebih kepada kondisi darurat. Jadi di rumah Nabi itu kalau satu tidur satu sholat itu susah, pasti terganggu. Itulah kecilnya rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis. Wa bil haddatsana Bakr bin Khallaf wa Suwaid bin Sa'id qala haddatsana Yazid bin Zurai'in qala haddatsana Khalid al-Khadza'u an Abi Kilabah an Zainab binti Abi Salamah al-Umiha qalat kana firasuha bihiyali masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Sayyidatina Ummi Salamah, beliau mengatakan adalah ranjangnya Sayyidatina Ummu Salamah itu di depan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Rasulullah yang dimaksudkan di sini adalah Masjidul Bait Nabi, tempat sholat Nabi di rumah Sayyidatina Ummi Salamah. Jadi tempat sholat tahajud Nabi di rumah Sayyidatina Ummi Salamah itu di depan tempat sholat Nabi itu ada ranjangnya Sayyidatina Ummi Salamah yang apa? Terbentang. Ini Nabi sholat misalnya, Nabi sholat, ini ranjangnya terlintang begini. Ini kan posisi yang pas kan? Kenapa? Karena sholat kan berbaring pada kiblat begini. Ini sholat begini. Jadi ketika Nabi sholat ada ranjang Sayyidatina Ummi Salamah di depan. Maknanya ketika Nabi sholat malam di depan Nabi ada orang yang tidur memanjang, membentang, terlintang, melintang. Nah, tabuju lalu melintang patah. Hadis. Wa bi haddatsana Abu Bakr bin Abi Saybah qala haddatsana Abbad bin Awam Anis Saybani an Abdullah bin Shaddad qala haddathatni Maimunah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Maimunah radhiyallahu ta'ala istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli mengerjakan salat wa ana bihi da'i, sedangkan saya di sampingnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warubbama asabani, kadang-kadang mengenai akan aku
thawbuhu, oleh pakaiannya Nabi, idza sajad, apabila Nabi sujud. Sayyidah Aisyah apa bilang? Saya tidur melintang di depan Nabi. Sayyidatina Ummu Salamah ranjang saya di depan Nabi. Sayyidatina Maimunah, Nabi salat saya kena pakaian Nabi. Ketiga-tiganya istri Rasulullah menggambarkan betapa kecilnya rumah-rumah mereka. Ya kira kalau kita sholat di rumah kita, ada kena nggak sama orang sholat? Enggak. Insya Allah, ini rumah besar ya Ustaz. 2,2 dia beli, 7 kamarnya. Saya bilang siapa yang tinggal sini Pak? Dia aja sama suaminya. Dibeliin baru oleh bapaknya. Baru dia menikah, punya suami 1. Dikasih rumah oleh bapaknya, kamarnya 7, juga 2,2. Besok ada di mahsyar. Kamu dapat berita nggak dari hijrah itu sempit? Kenapa kamu belikan anak kamu kamar 2,2? 1,1 saja cukup untuk beli tanah mahat 3,5 hektar. Itu rumah anak kamu 2 kali lipat. Anak pondok harganya nggak kamu berikan, tampar malaikat dia. Tak terdengar oleh bapak itu sedekah. Nah, Sayyidatina Aisyah rumah sempit, saya sholat terbentang di depan Nabi. Sayyidatina Ummu Salamah ranjang saya di depan Nabi. Sayyidatina Maimunah, saya sholat di samping Nabi. Saya sholat, saya tidur di samping Nabi. Nabi sholat, saya tidur di samping Nabi. Ketika sujud, Nabi pakaian Nabi mengenai saya. Bayangkan begitu. Nah, rumah saya itu udah besar itu. Cukup, alhamdulillah. Saya tambah kitab 1 lemari lagi. Nah, baca. Wa haddatsana Mahmud bin Ismail qala haddatsana Zaid bin Hubab qala haddatsana Abu al-Miqdam an Muhammad bin Ka'ab an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalla khalfan al-mutahaddits wan naim. Telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalliya, bahwa salat ia seseorang khalfal mutahaddits, di belakang orang yang sedang bercerita. Mutahaddits sedang bercerita, bukan sedang berhadas, sedang bercerita. Ini kawan kita ngumpul 5 orang nih, jadi cerita perjalanan ke Aceh kemarin. Lalu kita salat sunat di belakang dia. Depan kita orang bercerita, kita salat sunat. Nah, yang pertama mata kita lihat dia aja cerita. Kita baca Fatihah, telinga kemana? Ke cerita dia. Pas sujud ceritanya lucu, langsung tertawa kita. Itu penyebabnya nggak boleh. Alasan di dalam disebutkan oleh Imam As-Sindi, kata beliau, li'annahu yusawwisu 'alal musalli, karena cerita itu mengganggu orang yang sholat tersebut. Kemudian juga dilarang Nabi sholat di belakang orang tidur. Kalian dengar hadis saya sholat di depan saya Aisyah. Aisyah tidur, tapi dia nggak tidur beneran tuh. Masih tahu dia sholat berapa. Ummu Salamah, dia juga nggak tidur beneran, dan itu tidak ada pilihan. Tempat sholat di rumah saya sempit. Nah, kalau kamu punya pilihan tempat sholat di tempat yang lain, maka janganlah sholat di belakang orang tidur, kecuali darurat, istima'. Nah, istima' di mana? Istima' di Sumatek. Hadir ramai orang. Jadi setiap tempat sholat ada tempat, itu ada tempat tidur.
Kawan belum bangun, kita mau tahajud, pasti salat dekat orang tidur. Tercium bau kentut kah, bau ongok kah, bau kawah gunung merapi kah, itu darurat. Tapi kalau ada pilihan jangan, akan ganggu. Dan enggak dia keluar angin misalnya, pas kita sujud membalik dia, pas pula paha dia di leher kita, kira-kira minta guling. Yang secara kesimpulan dari hadis-hadis Nabi larang sholat ketika makanan terhidang, Nabi larang sholat ketika kebelah, Nabi larang sholat ketika terlalu sangat panas. Baridu bis salati zuhuri, inginkan sholat zuhur. Nabi larang sholat dekat orang tidur, Nabi larang sholat dekat orang sedang bercerita. Nah semuanya itu intinya apa kira-kira? Dilarang sholat dalam kondisi, tempat, suasana, keadaan yang mengganggu kekhusyukan sholat. Itu intinya. Buktinya mana? Ketika Nabi sholat dan dibentangkan oleh Sayyidah Aisyah satu kain bergaris, bergambar, selesai sholat Nabi katakan, singkirkan kain itu karena melalaikan saya sedang sholat. Lalu ketika Nabi sholat, Nabi diberikan hadiah oleh Sayyidina Abu Juhaim, nggak salah ya. Ya Rasulullah, ini ada 2 kain buat Nabi nih, bikin baju, jubah. Ada yang polos, ada yang bergaris. Nabi ambil yang bergaris, Nabi pakai. Sedang sholat saya melihat garis-garis baju itu. Padahal Nabi sangat khusyuk. Ini pelajaran untuk umat saja. Lihat garis. Sedang sholat, ya, bordiran ini terganggu. Akhirnya dikatakan kembalikan, minta yang polos. Nah kalau demikian kejadiannya, demikian suasananya, berarti dalam seluruh hadis-hadis bisa disimpulkan Nabi melarang sholat di tempat, dalam keadaan, dalam suasana yang mengganggu konsentrasi sholat. Kalau demikian, berarti pengurus masjid dilarang memajang papan informasi di dinding depan. Nah, di mana kita lihat sholat Allahu Akbar, uang masuk 2 juta, uang keluar 4 juta, uang sisa 7 juta. Kok bisa ya? Salah nih kali ini. Masuk 2, keluar 4, kok jadi 7 dia? Uang anak yatim. Saya anak yatim nggak dapat. Biasakan ada yatim 70 tahun yang lalu. Baca pengumuman situ. Nah, maka benda-benda yang menghalang tempat sholat, bagaimana dengan dinding kita itu? Nah, dinding kita itu udah biasa dah, perkara yang sudah biasa. Nah, berarti 3 jam dinding yang ada tulisannya Bank BRI, Bank Mandiri, juga kalender, optik, biasanya optikal, balik kacamata. Nampak situ, saya mau beli yang model ini nanti cocok dengan muka saya. Bahasa lancip, kacamata juga lancip. Ada pula ya kacamata segi 6. Wah ini bagus 7 nih, segi 7 nih lah, sunnah, ganjil. Macam-macam untuk bayang ke situ. Nampak lagi data korban. Itu semuanya melarang, dilarang hukumnya. Nah, Allah. Jadi jangan dijadikan alasan hadis tadi. Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Ummi Salamah. Boleh ketika darurat, tapi usahakan yang terakhir adalah ayyusbaqal imamu, bahwa didahului imam dengan rukuk dan sujud. Yang barusan kita baca yang kita fikir, sini dalilnya larangan Nabi
didahului imam dari rukuk dan sujud, imam belum rukuk, kita sudah rukuk. Nah, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Muhammad bin Ubaid anil A'mas an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna, mengajarkan ya Nabi kepada kami. Nabi yang ajarkan kepada kita, Nabi yang memberikan arahan kepada kita. Kita mesti ikut apa arahan Nabi? Alla nubadira, bahwa kami tidak boleh membalap imam. Nubadir, kami bersegera akan imam, maksudnya membalap imam dari rukuk. Wa idza kabbara fakabbiru, apabila imam telah takbir, maka apa itu apa? Apa? Atau faedahnya apa? Tartib, takib, bukan summa tartib tarakhi. Imam sudah takbir, kami baru takbir, baca dulu. Tapi takib, setelah imam selesai takbir, langsung makmum takbir. Di sana mana ada langsungnya. Tapi setelah, bukan bersama. Itu yang salah paham lagi, takbir bersama imam. Ini enggak, takbir seorang imam, maka takbirlah kalian dengan jeda yang singkat, sesingkat-singkatnya. Wa idza sajada, apabila imam telah sujud, fasjudu, maka sujudlah kamu. Wa bi qad hasana Umayyah bin Mas'ada wa Suwaid ibn Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid qala haddatsan Muhammad bin Ziyad an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala yakhsha, apakah tidak takut? Allah di sana bukan maknanya ketahuilah olehmu, tidak. Jadi ada Allah maknanya ketahuilah olehmu. Allah di sini asalnya adalah Allah. Apakah tidak takut? Alladzi, oleh seseorang, yarfa'u, yang dia mengangkat, roksahu, kepalanya, qoblal imami, sebelum imam. Berarti dia duluan apa? Duluan iktidal. Kok duluan sujud? Mengangkat kepala, sujud itu mengangkat kepala. Hah? Duluan mengangkat kepala dari imam, sujudkah itu? Iktidal lah. Nah, cocok dengan hadis di atas. Jangan kamu, beda lagi. Berarti bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud. Apa yang dikhawatirkan? Ayyuhawwilallahu, bahwa merubah oleh Allah roksahu, kepalanya, menjadi kepala keledai. Roksa himar, kepala keledai. Jadi orang-orang yang bangkit lebih awal dari imam, baik dari ruku bangkit ke iktidal. Tapi hadis ini sesuai dengan cerita yang diriwayatkan, itu yang kejadiannya adalah bangkit dari sujud. Orang yang membiasakan diri bangkit dari sujud mendahului imam, imam baru baca dia ada bangkit duluan, maka kepalanya Allah robah dengan kepala keledai. Baik secara fisik, ada kejadian itu, dulu hadis itu, pernah ingat ceritanya? Nah, ada juga secara rohani. Kepalanya secara fisik tidak berubah menjadi kepala keledai, tapi mutu kepalanya sudah mutu kepala keledai. Nah, bongak panah.
semakin bodoh rasanya. Ya, kamu itu cepat bangkit kepalanya dari sujud sebelum imam. Bentuknya aja itu kepala kamu, kepala manusia, tapi potensinya, kualitinya sudah kualiti kepala keledai. Masa 3 sama 3 nggak tahu? Pernah lihat kejadiannya kan? Orang-orang yang terlalu terburu-buru sholat sampai-sampai dia nggak bisa berpikir mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Oke? Hadis. وبه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو بدر سجاع بن وليد عن زياد بن خيثمة عن ابن أبي إسحاق الدارمي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sunnah Nabi di sini. An Sayyidina Abi Musa Asy'ari radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Inni qad baddantu, sesungguhnya aku sungguh telah gemuk. Jadi sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi apa? Di akhir-akhir mau tua gemuk. Kalau muda nggak gemuk. Jadi Nabi katakan dulu saya ramping ke kalian, maka lebih ramping lagi, sangat ramping sekali. Tapi kata usia tua, badan tuh aku bertambah badan nih, gemuk. Nah kalau gemuk itu gerakan agak lambat dikit. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, lama nyampe ke bawah. Nah karena saya sudah gemuk, jadi gerakan saya agak lambat sholat. Maka jangan sampai kalian mendahului saya. Fa idza raka'tu farka'u, apabila aku sudah ruku', rukuklah kalian. Idza rafa'tu farfa'u, apabila aku sudah bangkit, bangkitlah kalian. Jangan ketika saya bilang sami'a, kalian tancap langsung. Sami Allah liman, jangan langsung. Imam ngasih setengah, dia sampai di lurus. Kenapa? Karena imamnya sudah tua. Kita pernah bermakmum dengan imam yang tua, kita lihat memang seperti itu. Sami Allah, baru setengah. Makmum udah lurus sudah. Jadi kalau semakin tua semakin gemuk itu sunnah. Masya Allah. Wa idza sajadtu fasjudu, apabila aku sudah sujud maka sujudlah kalian. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi, usia bertambah tua, kemudian badan bertambah berat ketika sujud itu lama sekali. Kalau sudah sujud, alhamdulillah. Dan ini dah gemuk. Alhamdulillah. Dulu waktu kurus pengen gemuk, sekarang gemuk pengen kurus. Yang betulnya mana sebetulnya? Keadaan lah. Mau keadaan juga beli itu apa namanya? Man, Headman. Headman. Oh, dari Kalimantan ajak minum susu elemen. Ya gambarnya bagus, mahal lagi, apa-apa lah. Stok yang lain minum elemen. Nggak ada keluar otak.
besar begitu ya, nggak keluar juga. Jadi kalau angkat galon dari ulfiyan itu apa artinya? Wala ulfiyanna. Ya Allah. Wala ulfiyanna. Wala ulfiyanna. Nah, baca hadisnya ada. Baca. Wa bi haddatsana Istamri bin Umar haddatsana Sufyan an bin Ajlan haddatsana Abu Bisrin Bakr bin Khallaq haddatsana Yahya bin Sa'id an ibni Ajlan an Muhammad bin Yahya bin Habban an Abi Muhayriz an Muawiyah bin Abi Sufyan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. La tubadiruni birruku'i wala bisujudi famahma asbiqkum bihi fa idza raka'tu tudrikuni bihi idza rafa'tu wa mahma asbiqu bihi idza sajadtu tudrikuni bihi idza rafa'tu inni qad baddantu. Nah, wala ulfiyanna, dan aku tidak senang, aku benar-benar tidak senang, tidak memberikan tolerir kepada seseorang yang mendahului aku ke rukuk dan tidak juga ke sujud. Itu mana alfian, ada alif mana kawan. Apabila kalau ada sanad Hisam riwayat kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tubadiruni, janganlah kalian memburu aku, membalap aku, mendahului aku, baik dengan ruku dan tidak juga dengan sujud. Famahma asbikum bih, maka ketika aku mendahului kalian dengannya, idza raka'tu, apabila aku ruku, tudrikuni bihi, kalian akan menyusul aku dengannya apabila aku bangkit. Jadi ketika aku mendahului kalian dengan ruku, apabila aku ruku, kalian bisa mendapati aku dengannya apabila aku bangkit. Maksudnya bagaimana? Keterlambatan kita dalam ruku akhirnya akan tertutupi dengan penungguan Nabi ketika i'tidal. Keterlambatan kita di dalam i'tidal bisa kita susul Nabi ketika Nabi terlambat dalam sujud. Famahma asbiqkum bihi idza sajadtu, maka ketika aku mendahului kalian dengannya sujud apabila aku sujud, tudrikuni, kalian bisa mendapati aku dengannya sujud apabila aku bangkit. Inni qad baddantu, sesungguhnya aku sungguh telah gemuk. Babu ma yukrahu fi shalah, bab tentang perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Saya punya teman, dia usianya lebih kecil tapi badannya lebih gemuk. Saya tanya mana cara supaya lebih gemuk. Kata dia gampang, minum susu sebelum tidur. Nah, itu cepat gemuk. Minum susu sebelum tidur. Ternyata itu juga bagus untuk
menetralisir, menenangkan otak. Bangun tidur itu segar jadi. Bangun tidur itu segar. Yang susahnya adalah ketika kita bangun tidur rasa belum tidur. Kenapa? Karena sedang tidur masih berpikir. Dipikir. Pagi waktu mau hafal dulu. Bangun tidur. Tadi dalam tidur tuh ngapal tuh. Hafal dalam tidur. Jadi bangun tidur capek. Bangun tidur nyari santri dalam tidur. Sampai saat teriak Allah. Kaget orang ni. Rumah kaget. Kenapa teriak Allah? Marahi santri tadi dalam tidur. Dalam tidur masih itu lagi. Bangun tidur letih ini, ya Allah. Apa saya mau istirahat? Dalam tidur aja masih nyarian orang. Ada satu kejadian ketika kita jumpa sesuatu, dia noleh sama perempuan. Dia perempuan dia. Dia lihat lagi. Orangnya sedang terlupa. Allah. Nah, caranya menenangkan. Kalau ada beban pikiran yang seberat itu solusinya adalah minum susu sebelum tidur. Tidurnya nyaman, nyenyak. Nah, orang-orang yang sedang perut itu, dia kelebihannya itu makan enak, tidurnya nyenyak. Kelebihannya. Akhirnya rata-rata pulang dulu. Kalau pendidikan dah. Pendidikan dalam tidur masih ke bawah beban-beban pendidikan, maka dia kurus. Hadis. Wa haddatsana Abdul Rahman bin Ibrahim ad-Dimashqi wa haddatsana Ibnu Abi Fudaykin wa haddatsana Harun bin Abdullah bin Hudayri at-Taimiyu an A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini di bawah judul ma yukrahu fi shalah. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam salat. Perkara-perkara yang makruh dalam salat. Pertama, hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal jafa." Sesungguhnya di antara sikap kasar, di antara sikap kurang ajar adalah ayyuktirar rajul, bahwa memperbanyak oleh seseorang masha jabhati, mengusap dahinya. Mengusap dahinya. Siap sujud usap dahi, siap sujud usap dahi. Mungkin karena karpet masjid kotor, tidak seperti karpet rumahnya. Karpet masjid itu berdebu, tidak seperti karpet di rumahnya. Ketika dia sujud ada bulu-bulu karpet di dahi. Itu sikap yang kasar kalau sampai usap dahi. Kenapa? Karena seolah-olah sikap dia itu menunjukkan tidak ikhlas sujud, tidak rela dahinya kotor karena menyembah Allah. Nah, kata Serapi itu kan kamu baca dalilnya itu, nggak boleh ngusap dahi dalam sholat. Belum selesai hadisnya. Nah, yang makruh ngusap itu kapan? Qablal faraghi min sholati, sebelum selesai dari sholatnya. Kalau udah selesai sholat, salam kiri dan kanan, ada kok dalil ngusap dahi. Nah, ada dalil ngusap dahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya itu sentuh tempat sujud, ngusap dahi. Itu nggak ada. Di kampung ada dalilnya. Sentuh tempat sujud, ngusap dahi.
Tanya sama bapak itu, kenapa bapak sentuh tempat sujud sordahi? Itu sunnah Nabi Ayub. Ketika belum berulat-ulat itu, lalu kita sujud jatuh ulatnya, diambil ulatnya lagi, taruh lagi kepalanya habis ini. Nggak ada Nabi Ayub yang sampai sakit berulat-ulat begitu. Kan begitu ceritanya. Habis dengan ulat, kemudian lidahnya habis dengan ulat. Ya Allah, jangan sampai hati saya habis dengan ulat. Itu tidak ada yang sampai sakit begitu. Itu telah meruntuhkan martabat sebagai kenabian. Itu cerita itu tidak benar. Tidak sakitnya berulat-ulat seperti cerita Ustaz kita dengar dulu dari kampung-kampung. Nah, yang kedua, perkara yang makruh dalam salat adalah wabil qadasana Yahya bin Hakim qadasana Abu Qutaibah qadasana Yunus bin Abi Isa wa Israil bin Yunus an Abi Isa anil Haris an Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqaqi' asabi'aka. Janganlah kamu kokikkan jari-jarimu. Kokik yang membunyikan jari maksudnya. Kamu punya kokik itu padahal kamu sedang sholat. Ada orang bunyikan jari dalam sholat? Dari saya? Kapan? Kita bangkit dari sujud, mau naik ke rakaat kedua, ketiga, dia bukan buka jari, tapi dia bikin tinju sambil tekan, truk, negara. Dan makruh itu yang sebetulnya bid'ah. Nah, yang ketiga, perkara yang makruhkan dalam salat. Wabil qadasana Abu Sa'idin Sufyan ibn Ziyad al-Mu'addib qala hadatsana Muhammad bin Rashid an al-Hasan bin Zakwan an Ata'a an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyughtiya ar-rajul, bahwa menutupi oleh seseorang fahu, akan mulutnya dalam solat. Dilarang oleh Nabi menutup mulut dalam solat. Kemudian WHO menyuruh menutup mulut dalam solat. Nanti ke Nabi atau WHO? Nah, kenapa pakai masker dalam solat? Makruh pakai masker. Turunkan maskernya sampai ke dagu atau jenggot saja. Kalau terpaksa pakai masker, takbir turunkan. Kenapa? Ya Allah ya Karim. Baca. Wa haddatsana Alqamah ibnu Amrin ad-Darimi qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Ayyas an Muhammad bin Azlan an Sa'id bin al-Maqburi an Ka'b bin Ujrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ka'b bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat seorang laki-laki qad sabbaka asabi'ahu, sungguh dia telah memancakan, mengeratkan jari jemarinya dalam sholat. Ini sabbaka. Fafarraja, maka merenggangkan, membuka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ih, antara jari jemarinya. Jangankan dalam sholat, sebelum sholat pun Nabi larang. Setelah sholat juga Nabi larang. Duduk bersila, kemudian selangkan jari kanan dan jari kiri, taruh dekat-dekat ke lutut, langsung tekukkan kepala seolah-olah punya wibawa. Nah, itu orang punya wibawa itu selesai sholat.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Astaghfirullah. Punya wibawa sekali. Kayaknya itu memang sunnah Nabi sekali. Padahal makruh hukumnya menyelangkan jari dalam duduk. Ada deh. Bid'ah. Mana bid'ah? Jadi sebelum salat berangkat ke masjid juga Nabi larang. Jangan kamu selangkan jari jemarimu ketika mau berangkat ke masjid. Nah, hadis ini berlaku untuk orang pergi ke masjid pakai mobil. Ke motor mana dia buat begitu. Nah, jalan kaki juga nggak biasa pakai mobil. Nah, kemarin ada trik yang diberikan oleh Syekh Nur kepada orang-orang yang pergi ke masjid pakai mobil. Pertama, parkirkan jauh dari masjid, kemudian jalan lambat-lambat. Anak beliau pakai mobil, kita cari cara mana itu. Itulah hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Mobil bisa dipakai, kemudian jalan ke masjid bisa teramalkan, langkah yang banyak bisa dibuat. Parkirkan agak jauh, jalankan ke masjid pelan-pelan, langkah pendek-pendek. Itu hasil daripada usaha, hasil pada pemikiran. Bagaimana pakai mobil bisa, dapat jalan juga bisa, langkah banyak juga bisa. Nah itu tuh, maka lahir begitu. Nah, kalau orang nggak mikir pahala, mana mikir sampai begitu? Nah sudahlah, lain-lain masih banyak hal lain. Kayak itu aja sumber pahala, yang lain masih banyak. Saya nyumbang tahun 200.000. Nah, nggak tahu dia 20.000 sumbangan daripada santri itu mengalahkan sumbangan dia 200.000. Karena 20.000 santri itu daripada uang 50.000. Jadi dia telah menyumbang 2/3 lebih pada hartanya. Sementara dia 200.000 itu dari 2 miliar. Dia telah menyumbangkan hanya 1/1000 daripada kekayaannya. 2/3 dan 1/1000 mana seimbang? Nah, hadis berikutnya, perkara makruh dalam salat. Qala haddatsana Muhammad bin Musabbah qala anba'ana Hafs bin Giyas an Abdullah bin Sa'id al-Maqburi an abihi an Abi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala idza tasa'aba ahadukum, apabila menguap oleh salah seorang kalian, fal yada' yadahu ala fih, maka hendaklah dia meletakkan tangannya di atas mulutnya. Wala ya'wi, dan janganlah ia bersuara. Itu dilarang. Fa inna syaitana yadhaku min, sesungguhnya setan akan tertawa darinya uapan, darinya menguap yang mengeluarkan suara. Kata setan, berhasil saya. Nah, berhasil saya membuat dia menguap. Tapi kalau kita tahan, nggak bersuara, maka setan nggak kecewa dikit. Kenapa? Ketika dia melucu, tapi orang menangis, kecewa sekali. Karena kalau ada orang pelawak lucu-lucu itu, kita sepakat semuanya nggak tertawa, mana pikir? Ada melucu di tadi itu, kita sepakat nggak tertawa. Nanti nggak lucu ya, apa yang lucu itu? Dia buat lucu lagi. Apa itu namanya grup lucu itu? Stand up apa? Itu kan stand? Itu tripod. Kita sepakat nggak tertawa dalam hati saja, atau nanti 2 jam setelah dia marah dia. Nah,
ternyata lucu itu kamu yang dibayar lucu mahal, ternyata mahalnya lucu kamu itu karena kami tertawa. Kamu kaya itu karena kami miskin. Coba kami kaya, kamu nggak akan kaya. Kamu itu tinggi karena kami rendah. Kamu presiden itu karena kami rakyat. Kalau kamu jadi presiden nggak ada rakyat, nggak presiden namanya. Nah, kamu itu cerdas karena kami bodoh. Kalau kami cerdas, kamu nggak cerdas. Jadi ternyata anugerah yang Allah berikan ke kita itu karena orang lain. Begitulah ketergantungan terhadap sesama. Tidak usah sombong. Itu nomor 1 itu stand up. Kita undang dia. Oke, kita undang dia. Kita sepakat nggak tertawa. Siapa yang nomor 1 dia? Hah? Penontonnya nomor 1. Kenapa tidak pernah dibuat tertawa oleh siapa saja? Maka dikatakan, kalau kamu berhasil membuat dia tersenyum saja, kamu akan sabaya. Ternyata orang itu nggak pernah senyum karena sudah pernah mimpi masuk neraka. Nggak pernah senyum. Nah, sama ada mereka, Malik nggak pernah senyum sejak diciptakan, kecuali sekali ketika bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mahal sekali senyumnya, sangat mahal sekali. Yang pemurah senyum itu bagus juga. Nah, tapi senyum bukan tertawa. Enggak senyum, saya tidak senyum. Hadis. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فضل بن ذكين عن شريك بن أبي اليقظان عن علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-buzaku meludah, wal mukhatu buang ingus, wal haidu keluar haid, wan nu'asu mengantuk, bis salati dalam ibadah salat, minas syaitani itu semua muncul dari setan. Babu man amma qauman wa hum lahu karihun. Bab seseorang yang menjadi imam satu kaum padahal mereka kaum baginya orang tersebut itu tidak senang dengan alasan syar'i. Tidak senangnya bukan karena imamnya pakai gamis. Ia tidak senang kepada imam karena imam baca ayat pendek. Ia tidak senang kepada imam bukan karena imamnya berjenggot. Sangat senang dia imam berjenggot. Sangat senang imamnya bergamis. Sangat senang imamnya pakai ayat-ayat pendek. Kalau itu dasar ketidaksenangannya, itu enggak masuk dalam hadis yang kita bicarakan. Tapi dasar ketidaksenangannya itu adalah alasan-alasan syar'i. Bagaimana hukum seorang imam yang tidak disenangi oleh makmum karena alasan syar'i? Apa alasan syar'inya? Dia ngimamin kita pakai baju pendek, dia ngimamin kita pakai baju batik, dia ngimamin kita pakai celana. Ketika dia sujud sampai kita di serimpuan. Nampak buat salah. Maksudnya hadis. Wa bil haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdah bin Salamah wa Ja'far bin Aun an Ifriqi an Imrana an Abdullah bin Amr
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mana itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 jenis manusia la tuqbalu, tidak akan diterima, lahum bagi mereka, salatun akan salatnya, ibadah salatnya tidak diterima, artinya tidak ada pahala salat. Pertama, ar-rajul, seorang laki-laki, ya ummu, yang mengimami ia laki-laki, al-qauma, akan satu kaum, wahum, merekanya kaum, lahu, baginya imam, karihun, tidak senang. Yang kedua, ar-rajulu, seorang laki-laki, la ya'tis salata, yang tidaklah ia mengerjakan salat, tidaklah ia yakti mengerjakan as-salata, akan salat, kecuali dibaro, di belakang. Di belakang maksudnya bukan di saf belakang. Maksud belakang itu adalah ba'da ma yafutuhul waktu, setelah lewat akannya oleh waktu. Artinya di belakang waktu salat. Jadi dia sering melakukan jamak. Selesai dia sholat zuhur, zikir sejenak, pas azan asar, langsung sholat asar. Di sholat maghrib itu juga, udah mau habis maghrib, dia pergi masjid sholat maghrib, selesai sholat maghrib langsung azan isya, kemudian sholat isya. Itu jamak yang seperti itu nggak boleh, kecuali karena darurat. Misalnya sakit, misalnya dihadar, dia pakai mazhab yang mandi setiap mau sholat. Nah itu boleh disarankan karena ada hadisnya, Nabi menyarankan kepada Sayyidatina binti Jahash, namanya beliau siapa? Zainab binti Jahash, untuk mandi setiap sholat, tapi dengan cara mengundur sholat zuhur ke akhir waktu, kemudian sholat asar di awal waktu. Itu lain babnya, itu ada tuntunannya. Wa bil qadasana Muhammad ibnu Umar ibnu Hayyaj qala haddatsana Yahya ibn Abdurrahman al-Arhabi qadasana Ubaidah ibn Aswad anil Qasim ibn al-Walid anil Minhal ibn Amr an Sa'id ibn Jubair an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salah satu ada 3 jenis manusia la tartafi'u salatuhum, tidak akan naik salat mereka, fauqa ru'usihim, melebihi kepala mereka, shibra, sejengkal. Jadi ibadah salat yang dia lakukan diangkat ke langit, itu tidak sampai sejengkal di atas kepalanya, ada turun lagi ke bawah, di smash oleh mereka, naik ke atas ya. Pertama siapa? Rajulun amma qaumun, seseorang yang mengimamin satu kaum, wahum, mereka kaum, lahu, baginya imam, karihun, tidak senang dengan alasan syar'i, wa imratun batat, seorang wanita yang tidur malam, wa zawjuha 'alaiha sakhir, suaminya terhadapnya wanita marah. Antum sebelum tidur minta maaf sama suami. Antuna. Maaf mas, mau tidur. Maaf mas, mau tidur. Tapi besok jangan buat lagi. Ini marah sampai malam, sampai besok pagi, sampai bulanan. Nggak tegur sapa dia. Bisa juga ya. Ada juga kan. Nah, itu sholatnya nggak naik langit. Sholatnya selama 1 bulan itu nggak lewat daripada kepalanya. Walaupun dia sudah bersurat setahun.
ke luar negeri. Membuat marah suami. Membuat marah suami itu juga dasarnya syar'i. Kalau perkara yang kita buat perkara baik lalu suaminya marah tanpa alasan, itu biarin aja dah. Itu tipenya itu. Kita masak nasi dia marah. Kemudian dihidangkan nasi marah juga. Enggak dihidangkan, lebih marah lagi. Kita cucikan tangannya dia marah, enggak dicuciin, lebih marah lagi. Begitu kirimkan proposal ganti suami. Maka suami yang seperti itu enggak masuk hitungan di sini. Mana itu? Suami saya marah mulu, enggak pernah senang nih. Kalau begitu, ibu tidak masuk dalam kategori sakhit, suami dimarahi suami. Yang ketiga, akhawan mutasariman, dua orang yang bersaudara, artinya seiman yang bertengkar. Apalagi dua saudara kandung bertengkar, memperebutkan usaha orang tua, memperebutkan kekayaan orang tua, memperebutkan rumah peninggalan orang tua. 6. Babul isnani jamaatun. Satu judul lagi, bab dua orang itu sudah dianggap berjamaah. Jadi mazhab kita ini untuk minimalnya sholat jamaah itu adalah satu imam, satu makmum. Hadis. Wa bil haddatsana Isami bin Ammar qala haddatsana Zabi'un Rabi'un ibnu Badrin an abihi an jaddihi an Amr ibni Jarad an Abi Musa an Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani dua orang, fama fawqahuma, lalu jumlah lebih dari dua orang, jama'atun, itu sudah dianggap berjamaah. Wa bil hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abdul Syawaribi qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyad qala sana Asimun an Sya'bi an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala qala bittu, aku bermalam inda, di dekat atau di sisi khalati, bibi saya yang bernama Sayyidah Maimunah. Faqama an-nabiyyu, maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli, Nabi mengerjakan salat, minal laili, di malam hari. Fakumtu, maka aku berdiri, an yasarihi, di sebelah kirinya Nabi. Fa'akhadha biyadi, lalu Nabi memegang tanganku. Fa'aqamani, lalu beliau menegakkan aku, beliau menempatkan aku dari sebelah kanannya Nabi. Nah, di sini Nabi dan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu sholat dua orang saja. Itu menyatakan bahasanya dua orang itu sudah sah berjamaahnya. Itu dari sisi itu. Dari sisi yang lain, sholat yang dilakukan itu adalah sholat sunat mutlak, sholat tahajud, maka sholat tahajud juga boleh berjamaah. Hadis. Wa haddatsana Abu Bakr bin Khallab Abu Bisrin qala haddatsana Abu Bakr al-Hanafi wa haddatsana Dhahhak bin Uthman wa haddatsana Surai bil qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yaqulu, berkata ya Sayyidina Jabir bin Abdullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, mengerjakan salat maghrib. Fajitu, lalu aku datang, maka saya berdiri dari sebelah kirinya Nabi. Fa'aqamani an yamini,
lalu Nabi mendirikan aku di sebelah kanannya. Abi qala sana Nasr bin Ali qala sana Abi qala sana Syu'bah an Abdullah bin Mukhtar an Sayyidina Musa bin Anas an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu shalla Rasulullah, telah salat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bimra'atin, dengan seorang istri min ahli, dari keluarganya Nabi, wa bi, dan juga dengan saya, faqamani, lalu Nabi menempatkan saya dari sebelah kanan beliau, wasalat khalfana al-mar'ah, salat di belakang kami oleh wanita. Ini menunjukkan 3 orang sudah berjamaah. Jamaah pertama Sayyidina Anas bin Malik, jamaah kedua seorang wanita. Siapakah wanita yang ada di hadis itu? Sayyidatina Ummu Sulaim, mak daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kapan Nabi salat dengan Sayyidatina Ummu Sulaim? Ketika Sayyidina Anas diperintahkan oleh Sayyidatina Ummu Sulaim mengundang Nabi salat di rumahnya. Lalu kami bentangkan tikar kami yang sudah lusuh, lalu saya lap dengan air, kami hidangkan makanan bubur daging. Nah, itu cerita ketika Nabi diundang makan kepada rumah Sayyidatina Ummu Sulaim. Allahu Akbar. Tapi judul lagi lah. Babun mayustabu ayal imam, siapakah orang yang disunahkan berdirinya di belakang imam? Siapa yang di belakang imam? Wabil qadasana Muhammad as-Saffar qala anba'ana Sufyan bin Uyainah anil A'mas an Umarata bin Umair an Abi Ma'mar an Sayyidina Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu, menyentuh ya Nabi, manakibana, pundak-pundak kami dalam sholat. Dalam sholat itu artinya dalam hal sholat, bukan sedang sholat. Kalau sedang sholat Nabi di depan, sahabat di belakang. Kapan Nabi menyentuh pundak sahabat? Di sholat artinya dalam sholat, artinya sebelum mengerjakan sholat Nabi berjalan dari pojok saf ke pojok saf, dari barisan pertama barisan kedua, Nabi atur saf dengan menyentuh pundak-pundak sahabat. Maju dikit mas. Nah maju dikit, mundur dikit, maju dikit, mundur, habis sentuh semuanya. Nah, la takhtalifu, jangan berselisih. Berselisih ada yang ke depan dan ke belakang. Berselisih telapak kaki, jangan. Kalau telapak kaki kamu berselisih dalam sholat, fatakhtalifa qulubukum, maka akan berselisih juga hati-hati kalian. Tapi apabila telapak kaki kita dan telapak kaki kawan itu menyentuh rapat, maka Allah akan rapatkan hati kita. Kalau berselisih berjarak, maka Allah perselisihkan dan Allah jarakkan hati dengan hati. Liyaliyanni minkum, hendaklah ada mengiringi aku. Liyaliyanni, li lam taukid, hendaklah ada yang mengiringi aku minkum, di antara kalian. Ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang sudah bermimpi dan punya akal. Jadi hendaknya setelah saya itu orang balik yang berakal, bukan baliknya doang, tapi berakal juga. Bukan berakalnya saja, tapi mesti balik. Kemudian alladzina yalunahum, orang-orang setelah mereka yang laki-laki tapi nggak balik. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang setelahnya lagi, bisa saja perempuan tapi sudah balik. Itu urutannya. Qadasana Nasr bin Ali al-Jahdami, qadasana Abdul Wahab, qadasana Humaid, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah, kana Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yuhibbu mencintai, menyenangi, ai yaliyahu bahwa berdiri setelahnya Nabi, bahwa mengiringinya Nabi, artinya berdiri di belakang Nabi oleh orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, supaya mereka bisa mengambil cara sholat darinya Rasulullah. Sahabat itu melihat sholat Nabi, muhajirin dan ansor. Kemudian muhajirin dan ansor mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'in, kemudian diajarkan kepada tabi'in, kemudian diajarkan lagi ke bawah dan ke bawah serta ke bawah. Baru kita mendapatkan penjelasan daripada kitab-kitab yang dikarang oleh ulama, yang mereka belajar kepada orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat sahabat, sahabat melihat Nabi. Nah, kira-kira penting gak bermadzhab? Nah, mesti bermadzhab. Kalau dia baca Quran dan hadis tidak ada contohnya, maka dia salah dalam pengamalannya. Allahu Akbar. Salah. Allah Sami Allahu liman. Allah Akbar. Panjang badannya itu. Kenapa praktek salah? Karena ente mazhab. Tidak pernah belajar melihat, mencontoh kepada orang yang langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi senang yang mengiringi yang ada setelah Nabi itu muhajirin dan ansor? Alasannya adalah liyakhudu, supaya mereka bisa mengambil darinya Nabi. Inilah cara sujud yang benar. Maka kalau bermazhab, maka amalnya pasti sesuai dengan sunnah. Tapi kalau tidak bermazhab, kadang-kadang praktek hadisnya tidak sesuai dengan kenyataan. Terakhir, Bikadasana Abu Quraib bin Qadasana Ibnu Zaidah an Abi Ashab an Sayyidina Abi Nadrah an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro'a, melihat ya Nabi, fi ashabihi, pada sahabat-sahabatnya Nabi, ta'akhuran, di belakang. Dilihat nih sahabat-sahabat tua kok di belakang ya. Faqala, maka Nabi bersabda, taqaddamu, majulah kalian, fa'atimmu bi, sempurnakan oleh kalian dengan aku, wal ya'tamma bikum, hendaklah menyempurnakan, maksudnya mengikut dengan kalian oleh orang setelah kalian, orang setelah kalian oleh orangnya lagi setelah kalian, begitu seterusnya. La yazalu qaumun, senantiasa satu kaum, ya ta'akharun, mereka berlambat-lambat, mereka menunda-nunda, hatta yuakhirahumullahu, sehingga menunda, menterlambatkan, menterlantarkan akan mereka oleh Allah, sehingga mereka ditelantarkan oleh Allah. Itu sebabnya Islam berada di barisan belakang, karena Islam sudah berlambat-lambat dalam menunaikan kewajibannya. Cukup. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi, qadama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi fid darin amin. Al-Kabiratut Tasi'ah, dosa besar nomor 9, hijru atau hajarul aqaribi,
tidak berbicara, meninggalkan komunikasi dengan karib kerabat. Qala Allah Ta'ala, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi zat tasa'alun, yang kalian meminta, bihi dengannya Allah, wal arham, dan takwalah kalian, maksudnya jagalah oleh kalian al arham, hubungan silaturahim. Jagalah oleh kalian hubungan silaturahim. Kenapa dikatakan Allah yang tasa'aluna bihi, yang kalian meminta dengannya? Karena kebiasaan daripada bangsa Arab, kalau mereka ingin sesuatu itu diperkenankan oleh orang yang dia meminta, maka dia akan gunakan nama Allah dengan ucapan ansudukallah. Nasada yansudu, ansudukallah, saya minta kepadamu dengan nama Allah. Kalau Arab sudah diminta dengan nama Allah, pasti akan dikasih. Nah, diingatkan kembali, kebiasaan ini sudah berlaku di zaman sebelum Rasulullah. Maka turun Al-Quran, wahai orang-orang Arab, takwalah kepada Allah, yang dengan nama Allah itu kalian saling meminta. Jadi wal arham itu idhofahnya kepada Allah. Wattaqul arham, jaga oleh kalian, itu kan takwa mananya kalau ke arham, tapi jaga oleh kalian hubungan silaturahim. Maksudnya apa? Wattaqul arham, jaga oleh kalian akan hubungan silaturahim, an taqta'uha, bahwa kalian putuskan akannya. Jaga supaya tidak putus. Wa qala ta'ala, fahal asaitum in tawallaitum. Apa asaitum? Coba dilihat ya. Tidak komis. Maka apakah sekiranya kamu berpuasa? Kamu berpuasa. Fahal asaitum, apakah kalian berpuasa? In tawallaitum, jika kalian berpaling, an tufsidu fil ard, bahwa kalian berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan silaturahim, ulaika, mereka tersebut yang membuat kerusakan di muka bumi, alladzina, itu adalah orang-orang, la'anahum, yang mengutuk akan mereka oleh Allah, dan Allah membutakan mata mereka. Wa qala Allah Ta'ala, alladzina yufuna bi ahdillah, mereka adalah orang-orang yang memenuhi, yang mereka menepati dengan janji Allah, dan mereka tidak merobohkan, tidak merusak mitsaq, janji setia.
Walladzina, dan orang-orang yasiluna, mereka berusaha menyambung sesuatu amarallah, yang memerintahkan oleh Allah, bihi, dengannya sesuatu, ayyusala, untuk disambung. Sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, orang itu menyambung, yaitu tali silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, mereka khawatir, mereka takut kepada jeleknya hari hisab, atau jeleknya kesan daripada hisab. Wa qala ta'ala yudillu bihi, Allah sesatkan dengannya. Kembali kami kepada Al-Quran, dengan Al-Quran, kathiran, akan kebanyakan manusia, wa yahdi, dan Allah memberi hidayah, bihi, dengannya Al-Quran, kathiran, juga kebanyakan manusia, wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan dengannya Al-Quran kecuali yang Allah sesatkan adalah al-fasikin, orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik yang sesat dengan Al-Quran? Alladzina yanquduna ahdallah, mereka adalah orang-orang yang menggagalkan janji Allah, mim ba'di mitsaqi, dari setelah kokohnya janji. Wa yaqta'un, dan mereka memutuskan sesuatu amarallah, yang memerintahkan oleh Allah, bihi, dengannya sesuatu, ayu sholat, untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi sesungguhnya. Bukan merugi itu orang miskin, yang rugi itu bukanlah yang bangkrut, tapi yang rugi itu adalah orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim karena amal ibadahnya tidak bermanfaat baginya. A'dhamu min dzalik ma bainal abdi wa bainallah ma ahidahullahu 'alal abid. Perkara yang sangat besar dari demikian adalah sesuatu yang ada antara hamba dan di antara Allah, adalah sesuatu yang menjanjikan akannya oleh Allah kepada hamba-hambanya. Titik. Fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, qatinu rahimin, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Wa man qata'a, siapa saja yang memutuskan hubungan aqaribahu, kepada karib kerabatnya, ad-du'afa'a, yang lemah-lemah, wa hajarahum, dan siapa saja yang tidak mau berbicara dengan mereka, wa takabbara alaihim, siapa saja yang angkuh dan sombong terhadap mereka karib kerabat, walam yasilahum, siapa saja yang tidak menyambung hubungan dengan mereka karib kerabat, bibirrih, dengan berbakti dengan baktinya, wa ihsanih, dan dengan berbuat baik kepadanya, wa kana ghaniyan, dan adalah orang tersebut orang kaya, wa hum fuqara'u, padahal mereka karib kerabat adalah orang miskin, bahwa maka orang tersebut dakhilun, masuk, fi hadzal wa'id, di dalam ini ancaman. Kadang-kala persengketaan waktu kecil ke bawah ketika tua. Ketika
Ketika kecil jangan dipikirkan. Kecil itu hanya permainan dengan saudara. Saya sekarang kaya, abang saya itu miskin. Waktu kecil saya suruh-suruh dulu. Waktu kecil itu biasa aja lah. Yang bawa-bawa sekarang. Kecil jelas kecil. Kadang-kadang keluarga besar begitu. Nah, yang kaya, apalagi yang tua yang kaya, oh ribet lagi. Sudah tua, kaya lagi. Tak bakalan mau datang dari kepada rumah adik-adik. Kalau kalian perlu ke rumah saya, diundang mesti datang. Kalau dia diundang, kadang nggak datang. Akhirnya amplop saja. Nah, itu bahaya. Jangan itu mana tahu. Jadi lihat di masyarakat cerita-cerita seperti itu. Kita pernah jumpa dengan seseorang, katanya ketika dia perlu berhubungan dengan adiknya, nomor ini nggak punya, saya nggak perlu nomor dia. Nah, perempuan saya nggak bisa masuk nomor dia. Juga punya cerita, ternyata abangnya miskin, adiknya kaya. Nah, kayak egonya tinggi, abangnya egonya juga. Ada betul semua. Nah, itu masalah. Nah, perhatikan di sini baik-baik. Orang yang memutuskan hubungan dengan karib kerabat yang miskin, dia angkuh, gak mau memberikan bakti, gak ada bahasa terakhir, gak ada bahasa bantuan perkawinan, bantuan pernikahan, bantuan di rumah dan sebagainya. Karena dia kaya karib kerabat miskin, orang kaya ini masuk dalam ancaman tersebut dan dia mahrum, terhalang masuk surga. Terhalang masuk surga. Kalau sekiranya ke depan dalam keluarga kita sendiri misalnya terjadi perbedaan rezeki, kita yang tidak punya uang gak usah minder untuk datang ke rumah saudara kita yang kaya. Bukan meminta, tapi hanya menjaga hubungan silaturahim. Allahu Akbar. Kecuali ayatuba ilallah, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, wa yuhsinu ilaihim, yuhsina atau kepada yatuba, dan dia berbuat baik kepada mereka karib kerabat. Qad warada fil hadis, sungguh terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kana lahu aqaribu du'afa'u," siapa saja yang ada baginya karib kerabat yang lemah di segi ekonomi, lemah di segi kekuatan karena dah tua, walam yuhsin ilaihim, dan dia tidak mau berbuat baik kepada mereka, wa yusrif sadaqatahu ila ghairihim, dia palingkan sedekahnya kepada orang lain. Gak mau, dia mau zakat, tapi zakat gak dikasih sama saudara, dia kasih tetangga dan orang lain lagi. Palestina dia bantu, bagus bantu Palestina sesama muslim. Di situ ada Masjidil Aqsa, tapi datu yang di dalam waktu yang sama dia punya karib kerabat yang miskin, semestinya dia berikan dulu ke situ bantuannya. Kalau dia elakkan, lam yakbalillahu minhu sadaqata, Allah tidak terima dari orang tersebut sedekahnya. Wala yanzuru ilaihi yaumal qiyamah,
Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat. Wa in kana fakiran, dan jika ada ya seorang tu fakir, bagaimana cara menyambung silaturahim dengan karib kerabat kalau kita sendiri enggak punya? Kita pas-pasan wasolahum bi ziyaratihim, niscaya dia menyambung hubungan dengan mereka karib kerabat dengan mengunjungi mereka. Itu caranya. Datang saja nggak bisa. Datang saja. Nah, beli gorengan 10.000 cukup. Biar banyak, beli molen yang kecil-kecil tuh. Biar banyak dia tuh. Nah, yang dapat 1.000 dapat 6, 3.500. Beli 10.000 dapat 60 buah. Orang dapat 2. Nah, kemudian tafakud. Nah, di tafakud, bab ketim tafakud maksudnya. Di tafakud maksudnya dicari tahu keadaan mereka. Itu mana tafakud? Silakan datang ke tim tafakud. Tim tafakud itu adalah tim mencari tahu keadaan yang makhurut ini. Nah, makhurut Pak. Mana jana? Pengmulan mana? Ya, Jawa. Jawa mana? Jawa Barat. Berapa lama? 4 bulan. Berapa uang? 1 juta. 1 juta 4 bulan di Padang saja. Saya mau ke Jawa nggak bisa. Jawa itu harus 3 juta. Oh, ada 3 juta. Oke. Di mana Pak? Saya jual, bilang istri saya. Nggak boleh kembaliin. Sedia motor istri saya. Bagus. Itu namanya mujahadah. Itu bukan tim tafakur namanya. Itu tim bangkrut. Istri mana tinggal? Tadi itu rumah kawan. Nah, ada uang tinggal? Enggak. Ada rumput di situ. Bisa makan rumput. Nah, si saya itu dulu makan rumput. Itu yang namanya tim tafakur, mencari keadaan. Ini layak atau tidak keluar orang ini? Nah. Anak-anak seserahkan pada Allah. Istri sama Allah. Tafakur saya dari Allah. Nah, Masya Allah, iman Bapak mantap, Bapak diambil. Itu tim tafakurnya. Maka banyak nggak beres. Kenapa? Tim tafakur tidak menjalankan tugas. Nah, itu bahasa tafakur dari Arab itu. Bahasa Arab. Mencari tahu keadaan mereka dari kerabat. Mana? Kak, abang saya belum tahu kemana sakit. Sudah sembuh belum ya? Telepon. Assalamualaikum bang. Sudah sembuh belum? Sudah sembuh mana kamu nih? Sudah sampai orang kubur saya. Oh, ternyata telepon itu udah dijawab di orang kubur. Saya nggak tahu dia udah meninggal. Nah, itu cara menyambung silaturahim. Kalau kita nggak punya apa-apa, hanya nanya-nanya saja. Nanya-nanya keadaan. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, silu arhamakum, sambunglah silaturahim kalian walaupun dengan salam. Walaupun hanya dengan salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa saja yang ada ia beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahimnya. Dalam hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisal wasilu bil mukafi, tidaklah orang yang menyambung silaturahim dengan membalas mukafi, dengan membalas sepadan.
Kemarin kita dibantu 100.000, sekarang kita bantu dia lagi 100.000. Apakah kita ada nyambung silaturahim? Belum. Kenapa kamu nggak bantu? Malas bantu dia, saya juga nggak dibantu. Kenapa kamu bantu? Dia bantu saya. Kenapa kamu nggak bantu? Dia nggak bantu saya. Itu namanya mukafi. Mukafi itu bukanlah menyambung silaturahim. Berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada kita, itu wajar-wajar saja. Walakinnal wasil, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah alladzi man, dua ya, alladzi man adalah seseorang idza qutihat rahimuhu wa salaha, apabila diputuskan hubungan silaturahimnya, dia menyambungnya. Nah, itu yang menyambung silaturahim. Nah, Abu Bakar nggak usah datang-datang ke rumah saya. Kita datang lagi. Assalamualaikum. Udah bilang nggak datang? Iyalah. Usah datang lagi. Assalamualaikum. Oh, masukkan kalau gitu. Betul. Itu yang namanya nyambung silaturahim. Ngapain saya datang? Saya datang kemarin tutupin pintu. Saya udah baik loh. Dia nggak mau terima saya. Sudahlah itu. Saya merendah-rendahkan diri sama dia. Nah itu nggak nyambung silaturahim namanya. Kalau dia datang, kita datang karena dia datang, kita beri karena dia memberi, kita baik karena dia baik, itu bukan menyambung silaturahim. Nyambung silaturahim itu adalah orang yang tidak mau dengan kita, orang yang tidak memberi kita, orang yang tidak mendatangi kita, lalu kita datangi. Orang yang pengen memutuskan hubungan kita, lalu kita sambung. Itulah yang menyambung silaturahim. Nah, saya malas ke rumah paman tuh. Kenapa dia ngejek jenggot saya terus? Nah, dia merendah-rendahkan karena saya nggak sekolah umum, merendahkan saya karena saya belajar agama. Itu yang perlu kita datang terus. Kenapa paman sebelah? Nah, saya datang kasih dia amplop, kasih dia koko, kasih dia sarung, kasih dia gamis. Itu kan nyambung silaturahim namanya. Itu namanya minta. Nah, maka ponakannya milih dia nih. Ini mau sawal nih. Datalah nama paman dia. Nih enggak. Putih aja nih. Ini nomor 3 lah enggak. 20.000. Ini yang prioritas nih. 2 orang nih. Satu ngasih 1 juta, satu 300 juta. Paman nggak punya uang? Ya karena karena ada waktu baru saya. Nah itu bukan yang silaturahim, itu nambang. Nambang itu cari penumpang yang banyak uangnya. Nah, pahami hakikat itu. Kalau kita pahami hakikat itu, kita tidak peduli dengan keluarga mau baik nggak baik, yang jelas kamu keluar saya datang. Nah, yang jelas saya punya uang saya kasih, saya punya kelebihan saya beri, saya punya buat tangan saya kasih buat tangan. Kalau nggak ada buat tangan saya doakan. Kalau jauh saya doakan, ikan saling dari kau ada terima. Nah itu tadi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala annar rahman, saya ini Rahman, Ar-Rahman, dia Rahim. Dia itu artinya hubungan sesama, itu adalah Rahim. Paman wasolaha, siapa saja yang menyambung hubungan silaturahim, wasoltuh, aku akan sambung hubungan dengan dia. Maka fadilah yang kita dapatkan mendatangi keluarga yang tidak mau dengan kita, berbuat baik dengan keluarga yang tidak mau berbuat baik dengan kita, kita punya kedekatan hubungan dengan Allah. Maka orang itu lebih bijak, dia lebih bijak, lebih berkembang, lebih terbuka, lebih ringan beban pemikiran. Kalau dia berusaha menyambung hubungan silaturahim. Waman qata'aha, siapa saja memutuskan hubungan silaturahim, saya putuskan hubungan dengan dia.
bantuan Allah tidak ada, taufik Allah tidak ada, hidayah Allah tidak ada, semakin banyak dia memutuskan hubungan silaturahim dengan keluarganya, semakin sempit otaknya, semakin banyak problem. Kenapa? Allah tidak menyambung hubungan dengan orang tersebut. Wa an Ali bin Sayyidina Ali bin Husain. Ali siapa nih? Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari anak beliau Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala, sesungguhnya Imam Ali Zainal Abidin berkata kepada putranya, ya bunai, wahai anakku, la tashabanna qati'a rahimin, jangan sekali-kali kamu berkawan dengan orang yang memutuskan silaturahim. Fa inni, maka sesungguhnya aku wajadtuhu, aku menjumpainya orang yang memutuskan silaturahim mal'unan, terkutuk di dalam Al-Quran pada 3 tempat. Ada 3 ayat Al-Quran, kata Imam Ali Zainal Abidin, saya jumpa orang memutuskan silaturahim itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berkawan dengan orang yang memutuskan silaturahim. InsyaAllah cukup.